Udah Pak Dedan, udah direkam ya? Sudah, Mangga. Oke. Halo Ibu dan Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Ini di-unmute nggak Pak Dadan? Biar Boleh, bisa pesertanya kan boleh tidak ya? banyak, iya boleh, Iya, boleh unmute boleh. sendiri. Ya. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat ya Ibu dan Bapak. Ini Pagi, saya, pagi Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Senang sekali nih saya bersama ibu-ibu dan bapak yang semangat terus dalam menggambar gitu kan, dan mengikuti sesi webinar. Ini webinarnya berseri, kita ada di seri yang ketiga untuk dengan tema teknik perspektif gitu ya. Hari ini juga nanti kita akan bersama-sama dengan Ibu Vira kembali, dari yang juga sudah menyampaikan waktu itu di seri yang pertama ya Bu Vira ya. Bu Vira boleh say hi dulu mungkin? Halo. Menyapa Ibu dan Bapak di sini. Dan sesi webinar kali ini juga diprakarsai oleh kelas kreatif. Nah, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Dadan. Mangga mungkin Pak Dadan bisa langsung kelas kreatif itu apa sih? Bagaimana sih kegiatannya gitu? Baik, Bu Ana, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya nggak usah kenalan lagi ya, atau perlu ya? Kita berjumpa tiap hari kok gitu ya di WhatsApp, cuman memang secara tulisan, Bapak Ibu. Intinya kita saling menyemangati ya, supaya kalau saya sih bilangnya boleh pause gitu kan, tapi tidak boleh stop gitu. Jadi kalau misalnya udah leave group berarti saya udah menyerah, tapi kalau masih ada di grup artinya masih semangat untuk menuntaskan programnya. Karena yang paling penting, seperti yang saya sampaikan, ketika menggambar itu tidak akan satu sesi kemudian langsung bagus gambarnya, tidak. Jadi perlu berseri-seri. Berseri-seri juga wajahnya ya, berseri-seri gitu kan webinarnya. Hari ini saya perkenalkan sedikit banyak informasi kembali tentang kelas kreatif, Bapak Ibu. Saya sambil mute ini ya, Bapak Ibu tolong di mute. Hari ini kita di sesi ketiga bersama dengan Ibu Elvira Cesaria Rosida atau Ibu Vira. Kemudian saya perkenalkan dulu apa sih komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu. Jadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu adalah sebuah personal learning community, Bapak Ibu. Anggotanya terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Awalnya dibuat tahun 2008, Education Development Project di Bandung International School, tempat saya dan Bu Vira saat ini mengabdi. Kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Kemudian visinya adalah pengembangan profesional secara informal, Bapak Ibu. Artinya pandemik ini memberikan sebuah hikmah gitu ya, sebuah kesempatan kalau belajar itu bisa di mana saja. Zaman dulu mungkin kelas kreatif itu hanya terbatas di Kota Bandung atau kota-kota yang dekat dengan Kota Bandung, Purwakarta, Sukabumi. Dulu pernah teman dari Sukabumi, teman dari Purwakarta datang ke Bandung untuk mengikuti pelatihan. Kalau sekarang kan kita bisa berjumpa via Zoom gitu ya. Intinya berbagi, berdiskusi, dan belajar dan berkembang bersama. Oleh karena itu tiap hari, tiap 2 hari sekali kita belajar sebuah hal yang baru gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu ada di grup media ajar visual, ya mungkin yang saya share-nya berhubungan dengan materi tersebut. Intinya nanti kita semua bisa menjadi lifelong learner, Bapak Ibu. Jadi belajar itu tidak hanya, itu tugasnya murid-murid, tidak. Kita sebagai pendidik juga harus sama belajar gitu. Karena semakin banyak belajar, semakin banyak kita tidak tahu loh. Itu sih konsepnya dari saya ya. Kemudian kita memiliki tim manajemen. Jadi kalau kemarin-kemarin selalu Pak Dadan lagi. Kalau nanti kita sudah ada tim manajemen yang solid. Jadi di belakang kegiatan-kegiatan yang kita fasilitasi itu ada 10 individu, 10 pendidik yang nanti akan siap membantu Bapak dan Ibu semuanya. Kita ada Bu Isri, ada Bu Ati, Pak Asep, Pak Tris, Bu Nisa, kebetulan sudah ada di sini, saya sendiri, Pak Belvin, Bu Pipit, Bu Tina, dan Bu Shirley. Ya.
Kemudian kegiatannya kita juga tidak hanya bagi yang Bapak Ibu yang baru ya, kita tidak hanya di media ajar visual, tapi kita juga di menulis. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau berminat untuk menerbitkan buku nih berdasarkan hasil gambar yang dipelajari di sesi kita hari ini, boleh gitu kan, karena kelas kreatif juga ada divisi penerbitan. Pak, bayarnya gimana? Nah, ISBN gratis. Jadi kelas kreatif memfasilitasi ISBN untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi jangan khawatir misalnya, Pak, saya harus menerbitkan minimal 30 buku. Ya, nggak ada. Kita tidak sama dengan konsep-konsep percetakan atau penerbit lain. Jadi kita bisa penerbitan terbatas, kita bisa penerbitan digital. Gitu. Yang penting memang kualitasnya sesuai dengan standar dari kelas kreatif. Dan Bapak Ibu, buku-buku yang sudah dibuat oleh komunitas pendidik kelas kreatif juga dibagikan secara gratis file digitalnya. Gitu ya. Jadi nanti bisa diakses file-filenya. Kalau misalnya berminat, boleh nanti kontak saya langsung. Kemudian tidak hanya menulis, kita juga di public speaking Bapak Ibu. Jadi setiap Rabu 2 minggu sekali kita belajar bagaimana cara berbicara di depan umum. Tapi Pak Dadan saya guru. Malah guru itu yang penting public speaking. Karena kita berbicara tiap hari di depan siswa. Kita berbicara mungkin dengan guru-guru yang lain. Kita berbicara di depan orang tua gitu ya. Mungkin kita pede dengan gaya berbicara kita. Tapi coba kita tanyakan kepada siswa kita misalnya, kepada orang tua, betul nggak cara berbicara kita itu? Apakah sudah tepat, apakah sudah efektif, dan lain sebagainya. Nah, kita belajarnya per 2 minggu. Kemudian kita juga belajar belajar materi-materi lain Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tentang public speaking, tapi juga tentang Canva, kemudian mind mapping, Jamboard, dan lain sebagainya. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Hari ini nanti siang jam 1 bagi Bapak Ibu pengajar bahasa Inggris boleh bergabung gratis juga. Jadi ada Developing an Excellent English Conversation Club nanti bersama TBI, Ibu Oke dan Bu Tina. Kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, dengan Unjani, dengan UPI, dengan apalagi dia, ISEI, PSSDM, DigiPro, DigiKids, MGMP, komunitas membaca literasi. Gitu. Kemudian untuk MGMP ini adalah area baru yang sedang kami jajaki. Jadi jika Bapak Ibu ada di kepengurusan MGMP dan ingin mengundang kelas kreatif, silahkan. Nanti kita siapkan pembicara-pembicara yang sesuai dengan topik yang diharapkan. Pak, gimana? Nanti berbayar nggak? Kalau misalnya ada pemateri gratis, Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi seluruh kegiatan dari kelas kreatif insya Allah gratis, kecuali kalau intensif misalnya, kecuali kalau sertifikat itu ada yang berbeda. Tapi kalau kegiatan lainnya silahkan boleh diikuti dengan bebas ya. Jadi boleh nanti hubungi saya. Kalau misalnya MGMP, sebentar lagi MGMP Bekasi, kita MGMP Kabupaten Bogor sudah, gitu kan. Kemudian dengan Dinas Pendidikan Kota Subang juga sudah, Kabupaten Subang maaf. Jadi silakan nanti kontak saya ya. Selanjutnya kegiatan anak-anak. Jadi Bapak Ibu di sini kan kita pendidik ya, tapi kan kita juga kadang gitu ya, saya secara pribadi kadang suka agak kagok gitu kalau misalnya mengajar anak saya bahasa Inggris. Nah, kita di kelas kreatif memfasilitasi kegiatan bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa Inggris ya, kegiatan anak, tidak hanya bahasa Inggris, kita ada membuat game Android, kemudian menulis junior untuk anak-anak, nanti diterbitkan menjadi buku. Kemudian ada teknik artis dunia menggambar, itu juga kita pernah bekerja sama dengan DigiKids. Selanjutnya webinar berbahasa Inggris, seperti yang saya sampaikan, nanti siang kita ada 1 dan dilakukan per 2 minggu. Rata-rata kita mengundang dosen-dosen dari universitas-universitas. Karena saya pikir kita tidak hanya berbicara tentang strategi, kadang kita juga harus kembali ke teori. Dan teori kita pelajari kapan? Dulu waktu kuliah. Nah, kita harus mempelajari kembali nih teori-teori. Apakah yang sudah kita lakukan benar atau tidak. Melalui webinar-webinar berbahasa Inggris per 2 minggu. Kegiatan berikutnya nanti siang, yang dari TBI, kemudian nanti 2 minggu lagi public speaking bersama public speaking coach, dan saya pikir ini sangat-sangat menarik. Kemudian kita ada kupas tuntas beasiswa luar negeri bersama OSCO. Bapak dan Ibu bagi yang berminat untuk berkuliah ke luar negeri, nanti silakan ditunggu awal September. Media ajar visual sesi keempat bersama Pak Dikri. Jadi setelah Bu Fira nanti kita belajar kembali masih teknik manual ya. Kemudian minggu depan kita ada webinar internasional bersama pembicara dari University of Canberra kalau tidak salah ya.
Door prize hari ini apa, Bu Ana? Door prize hari ini adalah drawing pen. Jadi silakan ditunggu Bapak Ibu. Nanti bagi yang mengerjakan tugas akan dipilih oleh Ibu Vira untuk mendapatkan door prize ini. Ini maaf, ini door prize untuk nanti sore. Kemudian saya ingin sedikit berbagi nih Bu Ana dengan rekan-rekan yang ada di sini. Saya sangat-sangat senang sekali karena ternyata gambar-gambar yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat impresif gitu ya. Saya melihat banyak tugas-tugas yang dimasukkan itu malah sampai kaget gitu. Trainernya sampai kayak ini udah bagus banget gitu ya. Kenapa masih belajar di sini? Jadi ya nggak apa-apa ya gitu ya. Malah ada yang ya ini gimana? Pak Dadan, antara saya pas lihat ini antara minder dan terinspirasi. Iya betul. Mudah-mudahan porsi terinspirasinya lebih besar ya Bu ya. Iya betul. Gitu. Ada yang gambarnya sudah keren banget gitu ya. Ini yang dipelajari di sesi pertama Bapak Ibu bagi yang baru bergabung. Pak, apakah saya kan baru join di sesi 3 nih. Gimana tugas-tugas sesi 1? Nah, videonya, tugasnya nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Kemudian ini tugas dari Bapak Ibu yang lain bagaimana menggambar objek. Nah, waktu itu kan kita belajar ya membuat objek itu seperti apa sih bersama Pak Dikri yang bentuk bulat dan bentuk kotak. Tugas 3, 1 jam, ini menggambar objek-objek juga, tetapi lebih kepada simbol saja. Dan ternyata Bapak Ibu juga sudah bagus gitu kan ketika menggambar, wah keren sekali. Kan udah oke itu ya, hasilnya udah bagus. Nah, ini sampelnya yang ini ya. Ini sampelnya, kemudian ini produknya. Dan saya pikir ini hasilnya udah bagus. Kemudian tugas 4, nah ini baru masuk ke digital. Jadi bagaimana apa yang kita gambar di kertas, kita tarik ke atas ke digital. Belajar bersama dengan Bu Lina dan Ibu Rahmi. Dan hasilnya saya kaget juga Bu Ana. Duh, ini keren-keren ya gitu kan. Ini hasilnya udah bagus banget gitu kan. Udah oke. Ini tugas 4, kemudian tugas 5. Nah, tugas 5 ini menggambar langsung atau menjiplak ya. Dan hasilnya juga sama keren-keren. Nah, Bapak Ibu, karena judulnya kita adalah membuat media ajar visual, nanti semua tulisan atau gambar yang di kertas manual kita akan tarik ke atas sampai nanti bisa kita warnai, bisa kita bentukan. Ini nih keren banget yang ini nih. Seperti ini misalnya gitu ya. Jadi hasilnya berbentuk digital nanti digabungkan dengan teks. Oke, itu proyeknya di akhir. Masih ada 2 pertemuan lagi ya? Dua sesi lagi ya Pak Dua Dadan? sesi lagi. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana. Ya. Mau tanya dulu Pak Dadan, misalnya gini, saya baru masuk nih di sesi 3. Untuk yang tugas-tugas sesi 1, sesi 2 boleh tidak ya kalau misalnya saya buat juga, terus saya masukkan ke Padlet ini? Boleh tidak seperti itu? Boleh sekali Bu Ana, jadi boleh. Jadi silahkan bagi yang baru bergabung di sesi 3, nanti tugas 1, 2, 3, 4, 5-nya silahkan dikerjakan. Tetapi tetap harus dilihat dulu YouTube video, rekaman videonya ya. Karena di sana dijelaskan gitu bagaimana sih membuat benda seperti ini. Jadi tidak hanya langsung menggambar. Ada teknik-teknik khusus yang disampaikan oleh Bu Vira, oleh Pak Dikri, oleh Bu Lina dan Bu Rahmi. Kemudian nanti setelah pelatihan selesai, misalnya ada yang pada dan saya butuh sertifikat ya silahkan, gitu kan nanti boleh mengajukan sertifikat, tetapi berbayar. Intinya seluruh kegiatan kita gratis full sampai nanti sesi 5, tapi khusus untuk sertifikat itu berbayar. Sertifikatnya 32 jam ya. Tapi tugasnya harus semua masuk. Gitu. Tugasnya semua masuk, termasuk proyeknya juga harus masuk. Itu Bu Ana perkenalan tentang kelas kreatif. Ya, Nun, Pak Dadan terima kasih, keren-keren itu tadi saya juga udah bilang, pas masuk, wow, luar biasa sekali. Jadi ya memang lebih banyak terinspirasi Pak Dadan, terima kasih. Terus juga tadi kalau misalnya memang masih ada yang baru masuk di sesi 3, masih boleh mengirimkan di karya-karyanya di Padlet untuk yang sesi 1 dan sesi 2, dan video pelatihannya dari mana Pak Dadan? Katanya ada yang bertanya, kalau tidak salah sudah dibagikan ya Pak Dadan ya di grup WA ya? Sudah. Nanti kita share kembali video pelatihan sesi 1, 2, 3 dan tugas-tugas semuanya kita share kembali. Ya.
maksudnya gitu. Jadi mungkin nanti bisa lihat di grup WA-nya gitu. Jadi terus aja pantengin grup WA-nya, mungkin akan ada video-video yang dari sesi 1 dan sesi 2, dan boleh nanti juga untuk sesi ini ada door prize, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Door prize-nya seri drawing pen yang Sakura, dan aku mau banget itu. Mau banget gitu. Tapi berarti harus mengirimkan tugas ya, karya nanti setelah sesi ini. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi nih, Bu Firanya juga udah siap nih. Kita sampai ke sesi pemaparan oleh Ibu Fira. Nanti selama sesi pemaparan mungkin Ibu dan Bapak juga bisa bertanya langsung atau bisa juga lewat chat box ya. Gitu. Begitu. Mangga Bu Fira, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Saya Fira, mungkin beberapa guru yang hadir di sini sudah tahu saya di sesi pertama. Saya sudah mengajar selama kurang lebih 10 tahun di sekolah yang bersama dengan Pak Dadan. Saya sudah tahun ketiga. Saya lulusan DKV, Desain Komunikasi Visual Universitas Trisakti, Jakarta. Jadi saya nggak Sunda-Sunda banget sebenarnya, lebih ke Jakarta. Oke, saya mulai langsung aja kalau begitu ya. Boleh. Semangat nih, pengen door prize. Semangat Bu Ana, semangat yang lainnya. Semangat Ibu-ibu, ayo. Oke, tema kita hari ini adalah perspektif. Pada dasarnya perspektif kan yang seperti kita tahu bangun ruang ya. Jadi seperti setting di judulnya ini juga ada perspektifnya gitu. Apa itu perspektif? Jadi perspektif itu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Jadi dari media kertas, tapi bisa memperlihatkan dimensinya dari cara gambarnya, dari shadingnya. Tapi kita sekarang fokus ke perspektifnya dulu. Nah, ini yang paling mendasar. Jadi ini disebutnya one point perspektif. Kita akan fokus ke one point perspektif dulu. Sebenarnya ini nggak cuman dari, kalau ini kan terlihatnya seperti dari atas, tapi sebenarnya ini juga bisa dari samping. Jadi macam-macam tergantung poinnya di mana, titiknya di mana. Nah, ekspektasinya nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat hal seperti ini. Lalu berikutnya mungkin bisa diwarnai, tapi kita fokus ke hitam putih dulu aja. Horizontal line. Jadi horizontal line itu pada suatu kedudukan mata, pandangan mata seseorang, semua benda yang sangat jauh dari mata akan tampak seperti titik-titik yang berderet dan terletak dalam sebuah garis lurus yang mendatar setinggi mata. Jadi misalnya, saya stop dulu. Misalnya pada saat saya memperlihatkan botol ini, kalau misalnya Bapak saya memperlihatkannya dari atas, akan kelihatan bawahnya. Tapi kalau dari bawah, akan kelihatan atasnya. Jadi tergantung si garisnya itu ada di mana. Itu kegunaan horizontal line. Nah, ini perbedaannya horizontal line. Kalau di atas terlihatnya seperti apa, dan dari bawah terlihatnya seperti apa. Jadi permukaannya berbeda. Vanishing point, titik hilang. Jadi jika benda yang kita lihat semakin jauh tak terhingga, maka benda akan tampak semakin kecil dan akhirnya akan tampak menjadi satu titik lenyap. Jadi vanishing point itu begitu kita melihat lebih jauh, melihat benda dari jauh,
akan terlihat semakin kecil. Jadi itu pentingnya kita membuat perspektif untuk memperlihatkan dimensinya itu dari situ. Nah, seperti ini. Jelas dari gambar ini vanishing point-nya di mana, horizontal line-nya di mana. Jadi gambarnya nggak selalu harus melulu, oh horizontal line-nya harus di tengah, titiknya juga harus di tengah, nggak selalu harus seperti itu, bisa ditaruh di ujung, sudut manapun, dan hasilnya juga berbeda. Foreground, middle ground, background. Jadi ini hampir sama seperti tadi. Jadi semakin kita melihat benda atau objek itu semakin jauh, benda itu akan semakin terlihat kecil. Seperti ini contohnya, objeknya adalah pohon. Jadi begitu yang di depan, foreground, itu bendanya akan terlihat besar, lalu mungkin bendanya tidak akan terlihat semuanya, full-nya tuh nggak terlihat karena terlalu di depan. Middle ground itu akan terlihat tapi lebih kecil daripada foreground, sedangkan background akan kecil sekali. Nah, seperti ini contohnya, seperti kita lihat yang pohon-pohon di depan itu, kita nggak bisa lihat full-nya karena memang dia ada di depan. Nah, jadi yang pohon-pohon itu semuanya foreground, middle ground-nya itu adalah lautnya, background-nya itu di gunung dan langit, karena jauh sekali. Jadi, misalnya sama botol ini lagi, kalau saya taruh di depan begini akan terlihat full di kamera. Tapi begitu semakin jauh dan semakin jauh lagi akan semakin kecil. Jadi itu foreground, middle ground, background, dan kegunaan vanishing point. Kita langsung ke praktek gambarnya aja kalau gitu ya. Boleh. Ibu dan Bapak tadi saya lupa mengingatkan mungkin harus ada penggaris ya, penggaris, pensil, dan kertas untuk bergambar. Yuk kita sama-sama berlatih. Ayo Bu Fira. Ayo Bu Fira. Udah siap nih. Iya, jadi nantinya Bapak Ibu pasti bisa seperti inilah, insya Allah. Semoga bisa terserap ilmunya dari saya. Jadi kalau ini saya vanishing point-nya itu ada di sini, horizontal line saya juga ada di tengah. Jadi saya coba dari yang paling gampang dulu. Tapi kita nggak usah ke ruangan dulu, kita coba yang lebih mudah. Kita buat garisnya dulu di tengah. Kurang lebih di tengah, nggak harus di tengah banget sih. Terus ditentukan, ini kan horizontal line, tentukan vanishing point-nya di mana. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah Bapak Ibu boleh coba-coba. Saya coba di sini ya. Berapa titik vanishing point-nya, Bu Fira? Satu dulu aja, Pak. Satu, oke. Coba satu. Terus Bapak Ibu bisa buat satu objek, satu bentuk simpel aja, misalnya persegi panjang. Bebas di mana aja Bu Fira posisinya? Ya, bebas di mana aja posisinya. Bisa di ujung sini, bisa di sini. Semoga kelihatan ya gambarnya. Kelihatan. Nah, setiap ujung dari objeknya
itu kita tarik garis ke vanishing point. Titik hilangnya. Karena ini di dalam, buatnya tipis aja. Coba kelihatannya. Oke. Setiap ujungnya ya? Iya, setiap ujung. Oke, jadi bisa terlihat kalau semakin jauh, semakin ke vanishing point, benda ini akan terlihat semakin kecil. Kalau misalnya ibu dan bapak ingin membuat kotak gitu, jadi ya kita putus vanishing point ini, kita buat aja garis lagi. Bu Fira, saya kok nggak kelihatan gambarnya ya? Ibu gambar kayak apa? Buat persegi panjang. Persegi Iya panjang. Bu, nggak kelihatan. Bagaimana kalau pakai pulpen Bu atau apa yang pakai warna? Oh iya, Oh boleh. iya iya. Oh, boleh, boleh. Betul. Boleh. Saya remove spotlight Bu Firanya dulu ya. Jadi kita fokusnya ke gambar. Nah, Boleh. Bapak Ibu view-nya view speaker ya, jangan view gallery. Jadi nanti yang dilihat hanya kertas saja, kertasnya Bu Fira. Nanti Bu Ana rekaman juga bisa dilihat kembali ya Bu Ana kalau ada yang kelewat. Betul. Seperti ini. Gitu. Atau misalnya mau coba dari atas ini, misalnya saya gambar huruf alfabet awal nama saya. Nah, ini setiap titiknya bisa dikonek ke sini semua. Saya pakai warna lain deh. Bisa dicoba ke dari semua titik, tapi kalau saya lihatnya cuman yang ini yang kelihatan aja dari depan. Dari sudut sini saya lihatnya cuman yang ini aja. Seperti yang tadi. Kita hilangin sampai ujung finishing point, tinggal ditarik aja begini. Bu Fira itu nyambung yang huruf A di atas ke balok di bawahnya nyambung ya Bu? Maksudnya gimana Bu? Itu ada garis, oh iya benar. Berarti itu ada sambungan ya dari yang
balok bawah ke situ ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi memang titiknya tetap di sini, tapi ini tuh seperti garis bantunya. Kalau misalnya Ibu cuman mau buat sampai segini aja, saya nggak mau sampai ke finishing point-nya banget gitu. Jadi cuman mau buat sebesar ini si bebeknya misalnya. Gitu. Jadi ini bisa dicoba berbagai macam, mau coba-coba dari ujung sini, mau coba dari sini. Kita coba-coba aja semua berbagai macam bentuk. Misalnya lagi ya. Bu Fira, kalau lingkaran gimana Bu Fira? Yang kayak Iya. lingkaran kan nggak ada titiknya tuh. Iya, kalau lingkaran biasanya di paling luarnya aja, Bu. Misalnya nih, lingkaran paling luar di atas sini sama di bawah sini aja. Paling luar aja, nggak perlu dipaksa begini karena ini kan kena garis ini ya, jadi yang paling luarnya aja. Gini. Pensilnya tumpul jadi agak nggak pas ini saya ngegarisin. Kalau misalnya mau dibuat, oh saya mau buat ada bawahnya juga nih. Mungkin. Sebenarnya ini juga poinnya dari observasi juga sih, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ngelihat selotip, biasanya kalau dari dalam bagiannya seperti apa sih? Apakah yang diwarnai semua atau bagaimana begitu? Jadi untuk menggambar ini juga kadang-kadang nggak cuman dari teknik aja, tapi dari observasi sendiri juga gitu. Ada shape apa lagi yang Bapak Ibu mungkin penasaran? Atau shape gini misalnya. Lebih sama seperti tadi ya, yang bagian luarnya. Cek pakai penggarisnya aja Bapak dan Ibu, yang mana yang bagian luar. Oh ini nih sepertinya. Jadi nanti ketika menggambar misalnya gedung atau misalnya benda aslinya juga harus menggunakan teknik perspektif ini ya Bu Fira ya?
Iya, yang paling terlihat supaya terlihat realistis ya. Kalau enggak kan pasti mencong-mencong. Betul. Ya rata-rata kita nggak gambar itu Bu Ana ngadep ke depan semua ya, padahal kan. Iya, benar. Bisa dari sisi apa gitu kan. Iya, betul. Jadi untuk pemandangan juga bisa ini berarti ya? Iya, bisa pemandangan, bisa dalam ruang. Iya. Wah, keren. Mau nyoba objek dong Bu Fira, boleh nggak? Gimana Objek kalau boleh? objek? Kalau objek misalnya apa ya? Vas. Boleh. Apa sama gitu, jadi pakai yang teknik yang tadi ya, sisi terluar gitu ya Bu Fira ya? Iya, sisi terluar. Tapi berarti ini nanti jadi ada volumenya, jadi seperti tebal gitu. Gitu. Iya kan, karena ruang. Jadi kalau untuk 2 dimensi aja udah cukup gambar itu gitu ya? Iya. Sip. Kalau misalnya bikin objek yang sama, tapi makin jauh, berarti begini. Saya ambil seperti ini. Kita bisa tarik garis ininya juga. Jadi semakin kecil. Tapi tetap seimbang gitu ya, dengan gambar. Betul. Jadi satu garis lagi. Lupakan. Wow. Jadi Semakin semakin jauh kecil, kan semakin jauh semakin kecil ya. Iya. Ibu dan Bapak mungkin ada yang mau coba atau bertanya ini? Atau lagi asik sebetulnya menggambar kayaknya. Aku juga sama-sama. Ini gimana saat keasikan kalau udah dikasih pensil tuh udah keasikan biasanya. Boleh ini nggak menunjukkan dulu nih Bu Ana sama boleh, Bu Fira. boleh. Tuh Bu Fin udah nggak sabar nih, ini gambar saya. Boleh. Saya highlight dulu Bu Finnya ya. Bu Fin boleh ditunjukin gambarnya. Add spotlight. Oke. Nah, udah ada gambarnya. Oh iya. Komposisinya udah oke ya Bu Fira. Boleh berkomentar. Iya. Udah bagus. Oh, sama-sama V ya kita, Bu. Betul. Oke, terima kasih Bu Fin. Bu Ana ada yang lain nggak? Ada, aku belum lihat nih Pak Dadan. Yang lain, kayaknya lagi masih asik, soalnya kepalanya nunduk semua. Lagi pada asik. Gambar saya kok tidur semua ini. Boleh dikasih lihat Bu, tidak apa-apa Bu. Boleh ditunjukkan, Bu siapa maaf? Bu siapa maaf? Nggak bisa caranya. Tunjukin aja ya. Oh iya, tunjukin aja. Bu siapa? Maaf. Siapa? Bu Lili. Bu Lili boleh ngacung kalau bahasa Sundanya tuh. Ngacung Bu. Tangan boleh reset. Tidur semua nih. Kelihatan ya Bu? Enggak. Kita nggak tahu Bu Lili ada di mana saja. Saya cari-cari. Nggak tahu caranya. Nah, Iya. Bu Lili udah ketemu. Ketemu, boleh Bu Ana di highlight. Ini nih, tadi Pak, betul. Yang pakai yang tadi udah Nih. smartphone.
Oh, yang smart aja. Smart aja. Oh, smart aja. Nah, Oh, nah ini. Oh, gambarnya jadi tidur smart katanya, Bu Vira. Oh, gini Bu. Jadi gambar awalnya, saya coba di sini aja ya. Gambar awalnya jangan tidur dulu Bu. Jadi harus fokus ke gambar awal dulu, baru dikasih garis. Sebentar. Ini saya papernya nggak di highlight ya. Udah, gambarnya udah di Oh, udah. Nah, jadi digambar dulu objeknya, posisi berdiri, lalu dari ujung sini Bu. Jadi titik ini, terus yang ini, ujung bawahnya, terus ujung atas, terus mungkin, oh ini kan ada liukannya, bisa ditambah garis lagi, tipis aja, buat bantuan gitu Bu. Jadi yang utama mah yang bawah sama yang atas. Yang bawah kan ada 2 titik nih, sama atas. Terus baru dibuat. Gitu ya. Berarti gambar dulu ya. Gambarnya menghadap ke depan ya, Bu Vira ya, berarti gambarnya. Iya, gambarnya menghadap ke depan. Gitu. Jadi harus ngikutin, oh ujungnya sebelah sini ngikutin garis ini, ujung sebelah sini ngikutin garis ini. Terus yang ini, yang meliuk ini ngikutin garisnya juga gitu. Pas liukannya gitu ya. Iya, pas liukannya. Kalau saya sih pakai bantuan itu, tapi kalau menurut Ibu dan Bapak nggak usah lah gitu. Yang penting in general lihatnya seperti ini gitu. Katanya, gambar dulu. Posisinya posisi ke depan, gambar itu ya. Iya. Jadi gambar awalnya harus posisi ke depan dulu. Baru setelah itu ditarik garisnya. Setelah ditarik garis, baru dibuat. Si garis bantunya nanti hilang ya ketika misalnya ke lukisan atau gambar asli kita. Iya, nantinya pasti harus dihapus sedikit-sedikit, makanya mungkin garis bantuannya nggak usah tebal gitu. Tapi karena buat latihan nggak apa-apa. Paling yang akan menghilangkan yang di dalam gambar biasanya shadingnya. Nanti kan juga hilang karena shading. Oke, Bu Vira katanya ada yang tanya nih, emang titiknya harus 1 ya Bu? Enggak sih, saya fokusinnya ke 1 dulu. Karena kan sebenarnya perspektif ada kadang-kadang bisa 2, bisa 3, bisa 4 titik. Tapi karena kita masih di awal, kita fokus di 1 dulu. Tapi kalau misalnya saya nggak ada tempat nih untuk di sini, saya pindah ke sini, boleh nggak apa-apa. Kita coba 1 Jadi kita dulu. bisa coba dari berbagai sudut. Oh, Bu Nur Fitri juga. Bu Vira. Iya? Ya, Bu Dahlia ya. Mau nanya, itu kita gambar objeknya itu sampai dia ketemu di titik finishing baru seolah-olah objeknya hilang gitu ya? Iya, betul. Berarti kalau yang Ibu gambar ini, kalau saya lihat jadi 3 sebenarnya ya Bu ya, 3 pokoknya intinya dia sampai dia ketemu garis finishing, disitulah objeknya berhenti ya Bu Vira. Iya, jadi sebenarnya bisa aja kalau Ibu mau buat 1 lagi nih di sini kalau cukup gitu. Tapi jadinya kan susah gambarnya ya. Jadi seperti titik, jadi kecil banget. Jadi mungkin cuman siluetnya aja yang kelihatan. Jadi itu Bu, titiknya 1 objek, tergantung objeknya juga ya Bu ya. Tadi kan Ibu ngambil 2 di bawah, 1 di atas sama garis bantu ya Bu. Iya, betul. Berarti kalau misalnya objeknya berbeda, gimana sih cara kita menentukan Bu garis finishing point-nya itu? Maksudnya gimana Bu? Menentukan garis finishing point-nya. Oh, jadi sebenarnya tergantung mata kita melihat sih Bu. Jadi misalnya Ibu melihat dari luar nih, saya sepertinya misalnya titik awalnya di jalan, di bagian jalan tengah, kan biasanya gambar-gambar suka di bagian jalan tengahnya itu yang jadi finishing point-nya. Jadi tergantung mata Ibu memandang gitu.
Atau misalnya, saya nggak mau di sini, mau pindah ke sebelah sini nih misalnya, atau mau saya ganti titiknya di ujung sana misalnya, nggak di jalan, tapi misalnya di ujung lainnya lagi. Jadi ya hasilnya juga berbeda, karena itu semua dari pandangan ibu, mau ke sini apa mau ke situ gitu. Intinya begitu. Ya, makasih Bu Fira. Ya, sama-sama Bu. Semoga cukup jelas. Tadi Bu Nur Fitri saya pin barusan karena gambarnya bagus Bu. Bentuk botolnya pas gitu Bu. Iya, sesuai. Coba boleh dikasih lihat lagi nggak Bu? Bu Nur Fitri. Itu udah saya pin Bu. Keren. Bagus banget. Iya, bagus Bu. Terima kasih Bu. Nah, Bu Nur Fitri cuma pakai tiga titik ya, karena kan dari finishing point-nya di sini, horizontal line-nya di atas, jadi si titiknya di atas sini. Sebenarnya ini ada 4 titik loh Bu. 4 ya? Oh ada ya? Oh iya, bagian ujung ya. Yang di bawah. Ya, untuk yang Iya. itu loh Bu. Bagian bawah botolnya ya. Iya, ini di sini. Oh, garis bantunya bisa beda-beda tergantung yang tadi ya, betul ya Bu Fira ya? Tergantung posisi horizontal line-nya sama finishing point-nya. Kita mau coba ke bangun ruang sekarang. Boleh Bu. Langsung nih, udah pada siap ya. Boleh Bu. Yang penting kurang lebih ngerti konsepnya, Iya, jadi betul. Iya. ini aja. Nah, yang ini kita berdasarkan imajinasi aja dulu ya. Ini tugasnya baru berdasarkan ruangan. Ruangan sendiri. Saya sambil isi data. Jadi tinggal yang pertama buat sama horizontal line-nya dulu, sama finishing point-nya di mana. Horizontal line. Tunggu. Harusnya. Mana gambar? Nggak harus di tengah ya Bapak gambarnya? Ibu. Mau di sudut yang lain juga, mau di ujung lain juga boleh. Mau di sini atau di bawah sini juga boleh. Kalau ingin coba-coba. Saya buat yang kurang lebih sama seperti ini dulu ya untuk awal mah. Jadi kita tentukan ujung ruangannya dulu, ujung tembok. Nanti finishing point-nya di tengah. Kita menggambar indoor berarti ya Bu ya, dalam ruangan ya. Indoor itu. Bisa aja sih kalau enggak, sebenarnya tinggal bikin garisnya aja. Jadi misalnya finishing point di tengah sini, tinggal tarik garis. Nah, karena ini ruangan, jadi kalau kita buat bidangnya begini, jadi harus ngikutin ujung-ujung dari si temboknya. Jadi bikin garis temboknya dulu. Jadi kalau misalnya nggak mau kotor, nggak usah ditarik garis ini, tapi langsung dari ujung sini. Jadi langsung kelihatan, oh ini tembok ujung sini, ini tembok di sebelah sini, ini temboknya.
Jadi ini sudah jadi ruangan. Kalau misalnya mau outdoor, bisa langsung tarik garisnya begini. Terus nanti tinggal dilanjutkan. Nah, berikutnya saya mau buat, sekarang horizontal line-nya nggak terlalu perlu ya, bisa dihapus. Kita yang penting si finishing point-nya sekarang. Finishing point-nya tetap ada ya Bu Fira ya? Ya, finishing point-nya tetap ada. Nah, saya mau buat pintunya di ujung sini sekarang. Jadi garisnya kalau bisa tetap sejajar dengan garis yang ini ya. Nah, untuk ujung pintunya, garisnya kurang panjang. Untuk atas pintunya, ngikutin finishing point. Tebelin lagi. Lalu mungkin di ujung sini sama di sini saya kasih jendela yang terbuka. Sama saya sejajarkan dengan bentuk ini. Jendela yang sebelah sini juga. Ujung bawah sama atasnya ngikutin finishing point lagi. Bu Fira, itu jendelanya di tengah-tengahnya finishing point ya, Bu? Iya, finishing point-nya di sini. Oh, gitu. Makasih. Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi nanti kalau saya kasih gambar di sini, jadi nggak terlalu kelihatan ada finishing point sebelumnya. Jadi sebenarnya saya taruh di situ supaya nutupin sih. Nutupin finishing point-nya nanti. Nah, ini kan sudah ada garisnya. Misalnya saya taruh meja di sini, di tengah sini. Saya kasih meja oval aja sekarang. Ada triknya nggak membuat gambar oval? Trik ya? Saya kurang tahu sih Pak kalau trik. Cuman mungkin ngontrol ininya aja sih, engsel tangannya jadi seperti ini. Gitu. Latihan aja sih, terus mungkin kelingkingnya di tempat jadi stabil. Siap. Nah itu tipsnya Bu Fira. Karena banyak yang belok-belok tuh kalau oval tuh. Terus jangan ragu-ragu mungkin ya, harus sering-sering begini-begini aja gitu. Jadi nggak ragu-ragu tarikan garisnya.
Bisa kita kasih volume buat mejanya. Baru dikasih kaki meja. Bisa dikasih volume lagi. Jadi sama ke finishing point-nya. Jadi bagian volumenya itu ngikutin finishing point. Lalu setelah itu kita bisa buat volume untuk si jendelanya. Sama bisa ngikutin finishing point lagi. Bu Vira, boleh bertanya? Iya, Boleh boleh, Bu. Bu, langsung Bu boleh. Saya belum praktek, baru memperhatikan aja karena sambil olahraga di rumah. Nanti terakhir. Untuk itu gambar apa ya, meja ya? Iya, Meja itu berarti satu bidang, nampak satu bidang dengan apa ya, jendela atau apa tuh namanya, vanish point ya? Finishing point. Finishing point. Nah, apakah dia tidak mengikuti objek yang lain, jadi ditarik garis dan lain-lainnya juga, atau memang ketentuannya seperti itu ya? Oh, ininya kan seperti yang ini tadi Bu, ini kan kita nggak ngikutin, cuman yang garis ini ya, dua ini kita nggak ngikutin finishing point, cuman yang atas ini kita ikutin. Nah, kalau ya. ini sebenarnya nggak perlu karena tampak depan, seperti tadi misalnya botol. Tampak sebenarnya gitu? Iya, jadi yang bagian atasnya ini aja, yang nggak ngikutin finishing point, tapi sisanya misalnya volume ke belakangnya itu ngikutin finishing point. Oh iya, itu yang kaki di belakangnya itu Ya, ya? kakinya ini, Bu. Oh iya, iya, iya. Ya, terima kasih Bu Vira. Sama-sama, Bu. Nanti pas praktik boleh ditonton lagi videonya ya Bu ya, supaya afdol. Iya. Nah, Kayaknya ini juga harus diputar ulang-ulang. Nah, ini juga sama ngikutin finishing point yang bagian sininya. Ini, dan ini. Jadi kelihatan volumenya agak beda. Kalau misalnya kita gambar sendiri kan pasti sama nih, rata gitu. Tapi karena ini ngikutin finishing point jadi kelihatan beda. Oh, bagian bawah sininya lebih pendeknya daripada lebih nggak lebar, yang ini lebar. Itu Bu Vira, garis-garis bantunya tadi udah dihapus-hapus ya? Maksudnya atau memang udah secara otomatis hilang aja gitu?
Nggak saya pakai, tapi saya begini Pak. Jadi saya ngikutin finishing point. Finishing Hmm. point-nya di sini. Mm-mm. Saya cuma narik garis di sininya aja. Oh, Jadi supaya nggak kotor gitu. penting banget penggaris berarti ya. Iya. Berarti Sebenarnya jangan yang besi dong penggarisnya ya. Nggak apa-apa sih besi Nggak juga apa-apa Pak. ya. Oke. Nggak salah. Kenapa Kalau Bu mau Fira? bikinnya precise yang kayak akurat gitu, iya pakai penggaris. Tapi kalau misalnya kalau saya dulu waktu kuliah mah haram pakai penggaris Pak. Jadi memang diajarkan kita coba bikin selurus mungkin tanpa penggaris. Tapi kalau misalnya anak arsitek atau interior itu harus pakai penggaris karena kan ada hitungannya ya. Presisi. Gitu. Berarti ini mata kuliah apa dulu Bu Fira? Dulu mata kuliah gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2 kalau di Trisakti. Kayaknya kalau lanjut kita belajar setelah sesi batch 1 selesai juga nggak apa-apa kayaknya Bu Fira ya. Teknik-teknik yang lain kayaknya setiap pertemuan pasti ada teknik baru ya Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang baru nih, perspektif, kemudian kemarin tuh apa ya pertama ya kita ya? Kemarin tuh yang itu apa yang garis bantu buat bikin orang. Oh, garis bantu. Iya. Stick figure ya. Stick figure. Iya, betul. Nah, itu gara-gara itu aku agak lumayan tuh proporsional gambar orangnya. Lumayan ya, Bu. Syukurlah kalau terbantu, Bu. Iya, terbantu banget. Ini juga, bikin volume seperti ini. Ini ya bikin volumenya berarti ya harus langsung ke finishing line juga ya, sama ya? Iya, untuk yang jendela. Finishing point-nya. Jadi pada dasarnya ini kombinasi dari 2 hal, dari observasi yang diajarkan sama Pak Dikri di sesi pertama dan Papa menguatkannya di perspektif gitu. Karena kan untuk tahu bagian ini nih, oh bagian sini nggak kelihatan ya, ya juga gitu. Kalau kita nggak sering observasi, kita nggak akan bikin seperti ini, pasti akan ada garis lagi di sini gitu. Karena kan kita ngelihatnya, kitanya ada di sini. Kitanya di depan. Ngelihat ujung dalamnya kita nggak kelihatan yang bagian sini. Terus mungkin lantainya bisa dibikin ada misalnya kalau yang saya sebelumnya kan ada pattern pasti wooden pattern begitu. Kelihatan nggak? Ya. Mungkin boleh nanti ini filenya di share ya Bu Fira ya. Oh iya boleh. Bagi referensi nanti ke kita. Jadi biar makin kelihatan perspektifnya kita bisa bikin pattern di lantainya. Boleh gini atau boleh checkerboard misalnya chessboard, papan catur. Oh. Jadi nggak usah narik langsung begini ya supaya nggak kotor. Tapi tetap dasarnya dari sini. Berarti kalau misalnya mau buat yang kayak bata-bata di pinggir di temboknya juga sama gitu ya, ngambil dari si finishing line, dari finishing point. Dari finishing point. Iya betul Bu. Bu, papan-papannya itu nggak perlu pakai ukuran ya Bu ya? Kalau mau pakai ukuran, mau sesuai banget mah bisa Bu, tapi kan saya biar contoh ini cepet. Iya benar. Kalau anak desain interior atau arsitek ya harus ada ukurannya karena kan di skala gitu, gambar dan skala betulnya berapa gitu, ada hitungannya. Saya pribadi kurang tahu soal itu sih Bu.
kasih Bu. Banget itu Bun. Banget katanya, iya. Ya, saya mantan dulu pernah jadi mahasiswa interior design. Wah, Jadi ini mengulang kembali masa kuliah. Nah, sekarang pekerjaannya di sana, Bu, di bidang itu. Enggak, alhamdulillah saya jadi terjun di pengajar saja, Pak. sama kayak saya ya Bu ya, pindah Ya, jalur. Jadi guru SD aja, Pak. Jadi ini kembali lagi saya mengenang. Jadi kalau misalnya mau bikin, aduh kok coret. Kalau mau bikin apa namanya kotak-kotak, semakin ke sini semakin besar. Seperti tadi yang botol semakin dekat semakin besar. Jadi nggak bisa ukurannya sama gitu. Coret. Nah, si pintunya kita buat ada frame-nya. Biasanya kan pintu ada frame. Sama jangan lupa bagian atasnya ikutin finishing point. Finishing. Bagian atasnya ngikutin finishing point. Ini bisa dibikin tertutup pintunya, jadi ada knopnya. Kalau misalnya mau taruh sesuatu di atas ini juga boleh. Bu Ana, Bu Fira nggak kerasa 20 menit lagi loh. Wah. Iya. Masih asik Pak Dadan tapi teh. Bisa ditambah ini lampu di atas ini. Tenang Pak. Lantainya ngikutin titik mana, Bu? Yang ini ngikutin finishing point Bu, yang garis-garis ini Bu. Bu Fira boleh nanya lagi? Boleh. Di open mic aja Bu, langsung Bu, boleh. Ya, tadi yang gambar Bu Fira yang apa tuh? Yang lantainya motif wood gitu. Iya. Kan ada arsiran-arsiran gitu, ada triknya pasti ini ya. Ada tampak seperti yang sudut di kanan atas tuh ada kayak bayang-bayang ya mungkin arsiran apa gitu itu. Gimana Bu Fira? Lukisnya juga gitu. Jadi mempertajam gitu. Jadi tampak lebih real gitu gambarnya, bagus. Iya. Jadi kalau soal itu tuh Bu, memang harusnya ada sesi khusus untuk shading. Oh gitu, shading ya.
untuk shading harus ada sisi khusus karena memang itu yang akan menguatkan perspektif gitu. Jadi misalnya saya jelasin sedikit aja ya Bu ya, palingan misalnya Ibu menentukan saya mau cahayanya dari atas sini. Ini sama dari seperti sesi awal kekuatan dari observasi. Kalau cahayanya ada di sini berarti yang sebelah mana yang lebih gelap kan berarti sebelah sini. Jadi misalnya objeknya ini, berarti kan yang gelap di sebelah sini. Sebelah sini lebih gelap, jadi bayangannya ke sini. Begitu. Oh, gitu ya. Tekniknya dari cahaya mungkin ya. Iya, dari cahaya, betul. Ya, ya, Terus tipsnya itu kalau ya. ini juga kan berarti sebelah sininya yang gelap, karena kan ini posisinya ke dalam ya. Jadi sebelah sini sudah pasti gelap, yang sebelah sini lebih terang karena kena cahaya. Jadi agak berbeda sama yang objek ini, karena yang objek ini kan si bayangannya ada di sebelah sini. Iya. Oh iya ya. Luar biasa nih ilmunya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Berarti kita tunggu ya training teknik shading-nya Bu ya. Ya, lanjut aja, kita lanjut ya Bu ya. Sampai tuntas kita nanti ya. Pertemuan berikutnya. Kayaknya nggak cukup 2 sesi lagi. Iya kan Bu Fira aja S1-nya berapa tahun? Kita cuma bertemu per 2 minggu gitu ya. Jadi kita nyemotin ilmu-ilmunya Bu Fira nih gitu ya. Teknik-tekniknya. Kita kelarin ini dulu lah ya Pak. Bikin lampu. Duh, pensilnya udah tumpul nih. Gak ada rautan di sini jadi seadanya ya. Aduh, mana ini? Oh, itu shading ya Bu Fira ya? Iya, saya tambah shading sedikit karena tadi udah dibikin. Nah, cahayanya dari sini tadi. Jadi shadingnya di sebelah sini. Kalau buat lampu nih Bu Ana nanya, Bu Ana Wahyuni. Iya. Kalau buat lampu pakai finishing point nggak Bu Fira? Kalau misalnya mau ada gambar dimensi di bagian bawahnya sini sih mungkin iya perlu. Tapi kayaknya nggak perlu sih Bu, karena cuma tampak depan aja. Kecuali ada begitunya gitu, ada kelihatan volumenya. Bisa dibikin view di luarnya misalnya. Bu Fira ada yang tanya, katanya kalau pintu terbuka gimana perspektifnya? Saya tunjukin yang ini aja ya Bu. Boleh.
Jadi ini yang terbuka. Kalau ini sih saya nggak pakai perspektif ya, lebih ke karena tampak depannya aja, jadi cuman begini. Oh. Gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang mah nggak perlu pakai shading sih, gini aja cukup. Karena kan kita cuma belajar di perspektifnya aja. Cuman gatal aja saya mah. Mungkin ibu-ibu udah boleh bisa kasih lihat mungkin? Mau Iya, hasil boleh. karyanya? Mau habis waktunya. 13 menit lagi nggak apa-apa. Yang masih belum ya nggak apa-apa. Yang sudah mau berbagi untuk memperlihatkan karyanya juga boleh. Tidak ada. Oh, Ibu Eka. Nih, Ibu Eka. Wah, Oh, lampunya lebih bagus punya Bu Eka daripada punya saya. keren. Videonya juga bagus, Bu. Mantan, Bun, mantan. Lumayan, Bun, pendidikan 1 tahun di interior design. Iya. Ya, pernah kuliah di sana saya. Oh, ya. Jago, Bu. Alhamdulillah, Bun. Jago sih enggak, Bun, cuma pengalaman. Oke. Boleh, yang lain mungkin mau berbagi lagi? Makasih Bu Eka sharingnya. Betul. Pak Utus, boleh ya. Pak Utus. Wow. Wah, sampai diwarnain, hebat. Keren nih. Iya, bentuk lampunya juga kayak kayak dream catcher enggak deh? Beda ya. Tapi lucu. Iya, benar-benar. Ada flash-nya. Sampai diwarnain. Keren Pak Utus, bagus banget. Terima kasih, Bu. Kasih Pak Utus. Kok jadi kayak Pak Tino Sidir ya, bagus. Semangat, Bun. Iya, betul. Ibu, Ibu Selfie. Wow. Keren. Bagus juga, Bu. Wah, ini presisi nih kayaknya lantainya keren. Iya. Presisi banget. Keren, Keren. Makasih Bu Selfie. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ada yang mau coba lagi? Nah, sambil menunggu ada yang mau berbagi lagi, Bu Vira dan Ibu Bapak. Tadi juga sudah diinformasikan lewat chat ya, sama Pak Dadan. Ada tugas 5 nanti hasil latihan menggambar yang dikerjakannya setelah sesi webinar ini. Nah, lalu, sesi hasil latihan menggambar yang dikerjakan selama sesi webinar ini. Oh, jadi
Yang hari ini, nah yang tadi Ibu Bapak buat untuk menggambar ruangan tadi ya, menggambar ruangan. Juga tadi yang waktu latihan yang apa bangun-bangun itu atau apa gambar bangun datar itu dikirimkan lewat Padlet ya. Ada linknya, ada di chat, nanti juga mungkin akan dibagikan oleh Pak Dadan di WA ya. Lalu tugas hasil 6, hasil latihan menggambar yang dikerjakan. Oh, ini dua-duanya berarti pada hari ini. Oke. Sama, ya sama. Okay. Berarti yang satu ya di yang Padlet yang pertama, yang satu yang gambar bangun yang indoor ini di Padlet yang di tugas 6 ya Pak Dadan ya. Itu revisi Bu, yang tugas 5 salah. Maaf. Oh. Ya, jadi hanya tugas 6 aja, langsung aja. Oke, jadi hanya tugas 6 aja. Okay. Yang Bapak Ibu kerjakan sekarang aja, salah satunya boleh diupload. Kalau bagusnya sih yang ruangan tadi, yang terakhir, yang Pak Utus, ya Pak Utus tunjukkan, Bu Eka, Bu Selvi tunjukkan, boleh. Aduh, belum tuntas, dikit lagi. Nggak apa-apa Bu, kan bisa nanti ditonton lagi, mungkin mau membuat lagi setelahnya, boleh juga. Gitu. Betul. Iya, Bapak Ibu semangat ya berlatih lagi, jangan lupa nanti ada door prize. Masih kekeh pengen. Door prize-nya di tugas 7 ya Bu ya? Nanti, aduh, ya, di tugas 7. Bukan di tugas 6, bukan. Tugas 7. Nanti Bu Fira akan kasih tugasnya apa. Iya, itu. Mungkin ada Ibu dan Bapak nih mau bertanya lagi dulu. Masih ada 8 menit ya Pak Dadan ya? Mungkin masih ada yang Bu, nanti kita berfoto keluarga juga sebelum kita bubaran. Cuman karena saya ini laptopnya bermasalah, mungkin minta bantuan Anda nanti ya. Oke, boleh. Maaf sekali. Oh, katanya untuk tugasnya boleh gambar yang lain nggak Pak Dadan? Di tugas 7 nanti. Nanti di tugas 7 Pak Utus. Ya. Nah, Pak Utus sudah semangat dan udah nanya tugas. Iya, kita per 2 minggu Pak Utus, kita per 2 minggu. Jadi sambil menunggu webinar berikutnya, nanti ada sekitar 2 tugas yang harus dikerjakan sambil jalan juga. Kalau kemarin itu pemateri itu sampai membuat video khusus tutorial gitu kan, untuk bagaimana sih membuat apa ya kemarin itu yang tracing ya Bu. Bu Ana ya, jadi Bu Lina, Bu Rahmi buat juga gitu video pendek untuk kita belajar sendiri. Jadi nanti ada 2 tugas, tugas 7 dan tugas 8. Kalau tugas 6 kan memang hanya upload yang sudah dikerjakan hari ini. Gitu. 6 upload tugas yang dikerjakan hari ini, nanti 7 dan 8 menunggu mungkin dari Bu Fira-nya ya di WA. Iya. Nah, ini yang pintu terbuka tadi yang bertanya ya. Iya. Iya. Nah, tugas 6 boleh nggak Pak Dan? Oh, boleh ya tadi ya disebutin kalau misalnya nggak yang dikerjakan yang di sesi ini, tapi misalnya saya lihat lagi videonya tuh saya buat gambar yang baru. Boleh seperti itu kan ya Pak Dadan ya? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Yang penting mah menggunakan teknik yang sama ya Bu Fira ya. Teknik perspektif gitu dari Bu Fira. Ya, boleh Pak Utus ya. Tapi nanti ada tugas 7 dan 8 lagi tambahan. Betul. Oke. Ada yang tanya Bu. Gambar background, middle ground, foreground, mana yang harus digambar lebih dahulu? Kalau sebenarnya kalau foreground, middle ground, background itu saya biasanya ngajar untuk anak SD. Jadi memang itu kayak apa ya? Cuman konsepnya itu cuman kalau semakin dekat barangnya semakin besar. Jadi itu nggak terlalu banget pakai perspektif kalau saya ngajar ke anak SD. Tapi kalau buat misalnya ngelihat dari ruangan, kalau saya pribadi ya tergantung si finishing point-nya di mana. Terus startnya dari situ, cuman start dari tampak depannya aja dulu gitu. Tapi nggak masalah mau dari background dulu, mau dari middle ground dulu atau foreground dulu, itu terserah enaknya Bapak dan Ibu, karena orang-orang kan beda-beda ya, nyamannya di mana dulu gitu. Jadi nggak ada patokan harus dari mana dulu awalnya gitu.
Jadi tidak ada patokan kalau untuk middle ground, foreground, background mau yang mana dulu tidak ada patokannya ya Bu. Iya, Vira, ya. nggak ada. Oke. Ibu dan Bapak, nah udah hampir selesai nih 5 menit lagi. Tadi ada sesi dulu gambar foto dulu katanya. Mungkin terakhir dari Bu Vira untuk teknik perspektif ini mungkin Bu ada yang mau disampaikan dulu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya perspektif itu memang campuran dari observasi dan ya dari penglihatan mata aja gitu. Untuk presisinya itu ya kita memang harus sering-sering melihat yang ada di depan kita tuh apa yang mau kita gambar, itu aja sih. Observasinya itu yang penting. Jadi gabungan observasi itu yang Iya. penting. Ya, oke. Terima kasih Bu Vira sharing ilmunya hari ini. Aku dapat lagi banyak pelajaran. Alhamdulillah. Seneng banget gitu. Terima kasih sekali lagi. Nah, sebelum kita menutup, kita foto dulu ya Pak Dadan ya. Boleh Ibu dan Bapak. Boleh dibuka dulu kameranya. Jadi tadi saya nggak lihat wajahnya loh, nunduk terus. Nah, sekarang bisa lihat wajahnya. Siap-siap, ada 3 halaman, boleh tiga gaya yang berbeda. Boleh sambil nunjukin foto nggak, Bu? Gambarnya. Boleh. Iya, gambarnya. Nah, sambil ada wajahnya. Boleh. Ya. Pak, saya mah belum praktek, ya udah nggak apa-apa. Wajah Ibu aja nggak apa-apa. Iya. Siap. Tuh, Bu Melda udah sukses gambarnya. Bangga, Bu. Ada. Ya, bangga. Siap. 1, ini halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya halaman kedua. Siap. 1, halaman kedua masih banyak yang tertutup. Boleh dibuka. 1, 2, 3. Oke. Lanjut halaman ketiga. Nah, ketiga banyak yang tutup. Gak apa-apa deh. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak. Hari ini semangat banget. Terima kasih. Senang banget hadir di webinar sesi kali ini. Kalau misalnya tadi saya ingatkan kembali, kalau misalnya mau sertifikat katanya di ujung, nanti setelah sesi 5 boleh mengisi absen, tadi juga sudah dikirimkan link absennya, dan juga jangan lupa untuk mengunggah tugasnya di Padlet dari sesi 1 sampai dengan sesi 5 nanti terakhir gitu ya. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekali lagi atas kehadirannya. Semangat terus untuk menggambar nih. Jangan lupa nanti masih ada door prize. Sekali lagi terima kasih. Saya